Dimulai dari akhir September 2018, Ruben mengalami serentetan kejadian yang aneh, seperti paha Ruben yang tiba-tiba mengeluarkan darah, padahal tidak ada luka sama sekali. Kemudian, Mei 2019, giliran sang putra, Betran Peto yang mengalami kejadian serupa. 3 bulan berselang, restoran ayam gepreknya terbakar, dan Sarwendah mengalami kecelakaan di hari yang sama. November 2019, isu pesugihan menerpa restorannya yang berakibat kaburnya pegawai. Juni 2020, Thalia Putri Onsu menemukan ular di ruangan bermainnya. Terbaru, November 2020, Betran Peto dibully hingga foto wajahnya diubah seperti binatang, serta Thalia yang mendapat ancaman pembunuhan. Ada apa dengan Ruben Onsu? Oke, jadi itu tadi berita-berita yang menimpa Ruben Onsu. Nah, gue punya pertanyaan gini, bro. Ya. Kalau gue pribadi, gue nggak percaya tentang hal-hal mistik seperti itu. Kalau gue pribadi. Nah, yang gue balik ke lu adalah, kalau lu percaya itu terjadi karena itu hal mistik, berarti lu percaya ada yang benci sama lu dong, bro. Ya hidup kan nggak semua orang suka sama kita. Iya, tapi masa sampai begitu bencinya? Kan nggak mungkin kalau cuma Gua juga nggak habis pikir, Mas. haters doang nggak begitu kan? Gue juga nggak habis pikir. Awalnya gue sangat amat bahagia punya istri gue Sarwenda karena dia sangat amat selalu berpikiran positif tentang banyak hal. Tapi ketika kejadian itu menimpa dan malam itu gue panggil nama istri gue. Gue panggil dia karena jaraknya dekat sekali dan dia melihat dengan mata dia dan di situ dia baru bicara. Seperti nonton sebuah sinetron, tapi ini aku yang ngalamin. Tapi pas ketika gue lepas gue sebut nama dia tuh gue kayak lega. Karena gue gak mendem sendiri gitu. Jadi awalnya Ruben tuh gak pernah cerita ke Wenda. Mungkin kalau cerita dipatahin sama Wenda. Ah enggak gitu. Misalnya ada apa nih? Ah paling itu ada kucing. Ah ada apa? Paling Pokoknya ada logika lah ya. logika. Sampai akhirnya ngelihat bener-bener. Iya sampai dia yang ngebersihin, dia yang ini sendiri. Sampai akhirnya kita 8 bulan. Ini cerita lalu ya. Ini cerita lalu yang kita ngerasain capeknya. Rumah lama ya? Rumah lama. Sebenarnya bukan rumahnya, kan yang diincer guanya. Berarti kalau emang bener ini kejadian, kalau yang diincer lunya kemanapun akan sama. Iya sama. Gua sampai capek nyeritainnya juga. Ini kan rekapan. Iya. Kalau sekarang kondisinya kayak apa Ben? Ya Masih sama? capek kalau nyeritainnya Kak. Jadi ya gua bersiap. Gue sudah mempersiapkan banyak hal. Tunggu, bersiap nih apa, Ben? Suatu saat gue nggak ada di sini. Entah dari tangan manusia. Loh, kok Atau jadi, mungkin kok lo jadi, lo jadi kayak kok lo jadi pasrah? pesimis? Bukan. Karena susah gue menceritakan hal yang... maaf gue nggak bisa menceritakan secara detail. Tapi itu yang gue bilang, gue hanya bisa memberikan isyarat yang... Seandainya lu jadi gue, lu akan tahu rasanya. Seandainya itu... Jadi istri gue pertama, aku gak mau kamu ngomong gini. Kejadian demi kejadian yang saya alamin. Dan yang lainnya itu. Akhirnya dia mulai menerima. Saya pun sudah. Ada apa. Yang harus kamu lakukan adalah bla 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 bla. Bla 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 bla. Jadi kalau dibilang banyak duit ya gue amin. Tapi di era yang kemarin ini kan kita juga semuanya membutuhkan penghasilan, membutuhkan ini. Tapi kan gue didesak dengan banyak hal yang harus gue selesaikan dengan waktu yang sama. Sekarang siapa Mas? Lu ngelihat rumah berantakan. Siapa? Tangan siapa yang mereka punya 2 tangan. Apa mereka bisa mengangkat semuanya dalam waktu cepat? Nggak bisa. Semua proses. Mau ngerapin sesuatu semua proses. Tapi yang terjadi sama gue semuanya harus gue selesaikan dalam waktu segera. Tapi kan pilihannya ada 3, Ben. Yang pertama lu fight back, lawan balik. Ya, Kedua lu pasrah kayak tadi. ya. Yang ketiga ya lu tinggalin semua, lu pindah, lu pergi tempat lain. Gua nggak Kalau sukanya pindah negara, enggak, maksudnya ya gua nggak tahu, gua juga nggak tahu hal katanya lo nggak begituan. percaya mistis. Gua Kok nggak nyaranin percaya. gitu? Lo enggak, kalau dia pindah artinya kan dia nyari kebahagiaan aja, dia Iya. tinggalnya semua gitu. Nggak usah ada TV-TV. Nggak usah ada TV, nggak usah ada lu, pokoknya udah nggak usah semua gitu. Jadi Tapi nggak- kenapa tuh? Enggak, maksud gua gini, kenapa lu malah pilihnya pasrah gitu loh? bingung gue. Ya nggak bisa dong, bro. Semua gue lakukan yang terbaik. Ada selalu, kalau orang bilang
ini ada, ya memang hidup itu ada halangan. Tapi nggak terus-terusan gitu. Maksud gue tuh kalau gue boleh teriak. Tapi lu tuh sebenarnya tahu nggak yang ngerjain lu tuh siapa? Bukan yang ngerjain Kak, ini bukan yang ngerjain tapi gue udah tidak pernah mau tahu siapapun itu. Gue tidak pernah mau mencari tahu, bahkan niat membalas pun gue tidak. Tapi gue bersiap jika apapun yang terjadi. Gue harus bersiap, istri gue juga harus bersiap. Gue bilang, lu anggap aja kita lagi dalam suatu peperangan. Kalau gue balik dengan selamat, tandanya gue sehat. Makanya pola gue berubah. Sesempat mungkin gue pasti ngajak anak gue naik sepeda. Ya gue lihat. Ya jalan. Kenapa Ben? Karena ada satu hal yang gue gak bisa cerita. Suatu saat kalau gue gak ada, itu harus jadi memorinya. Suatu saat jika Tuhan berkata lain tentang gue itu harus ada memorinya. Karena lu gak pernah naik sepeda sama bokap. Iya, gue gak pernah punya masa itu. Gue banyakin di Instastory gue dan gue ya Instastory emang gampang hilang. Tapi gue percaya banyak orang yang pasti save untuk mengingatkan anak gue kalau dia pernah punya ayah. Jadi kalau sebisa mungkin kayak gue tadi pulang brownies. Ya gue sebenarnya bisa aja malu makan dulu. Enggak Kak, gue pulang karena gue harus bawa dia naik sepeda. Wajib, harus satu hari gue harus punya banyak waktu untuk mereka. Gue udah gak boleh. Gue punya waktu senang-senang, begajulan, yang lain-lain itu gue udah pernah lewatin itu semua. Jadi ini saatnya gue merekam memori mereka tentang gue. Tidak mendoktrin mereka tapi minimal, hai ada ayah lu di pikiran lo. Hai, lu ada ayah di pikiran lu. Jadi ya gue jalanin aja. Dan kalau yang saya tahu bahwa Ruben itu tidur malam, bangunnya pagi banget. Jadi supaya bisa sebelum anak-anak bangun malah Ruben udah bangun duluan ya. Iya. Bangun pagi, makanya ikut lu pagi lu udah bikin rambut, gue mau ngapain lagi? Gue udah bingung. Ya gue ngelakuin aktivitas yang menurut gue seneng aja. Gue happy aja. Tapi ini positif lah, maksudnya bagus lah pengertian gini, maksudnya apapun yang terjadi, amit-amit tadi Iya. lu ngomongin gue sih gak setuju semua Ben dari Iya. omongan lu maksudnya. Gue juga nggak mau Mas, tapi Iya. ada hal yang gue nggak bisa ceritain. Iya, oke lah. Tapi itu yang harus gue bersiap. Ya, Bener nggak? Jika. Lu sempat mau bunuh diri? Iya. Kapan? Kalau lu nggak cerita gue? Iya ada di saat-saat dimana gue ada di titik terendah. Dan menurut gue itu solusi. Terlintas Kak, Menurut lo kalau lu nggak ada permasalahan itu selesai? selesai. Belum tentu. Itu ya makanya itu pada saat itu era ya pikiran gue kan. Jadi karena gue kayak orang gini. Boleh gak sih lu sabar, gue selesain satu-satu. Lu gak bisa desek gue terus. Guanya satu, badannya satu, pikirannya satu, semuanya satu. Tapi semuanya harus selesaikan secara bersamaan. Jadi kalau ada masalah, ada urusan anak, pasti gue anak lagi yang gue urusin. Ininya gak kelarin. Ada ini gue gak kelarin gitu. Jadi sesuatu yang tidak pernah selesai dan akhirnya karena gue tidak mau menghilangkan waktu gue bersama anak. kalau gue cut semua yang paling penting buat hidup lu, Maksudnya yang paling penting buat hidup lu, keluarga. keluarga, Iya. anak berarti. Iya. Kalau istri gue membolehkan gue mengudahkan semua pekerjaan gue gak akan pernah takut untuk ngomong, gue sudah tidak bisa lagi. Oke, kita break dulu. Abis ini kita akan balik lagi sama Ruben ya. Jadi jangan mana-mana, tetap di OOTD. Obrolan of the day live.